Assalamualaikum warahmatullahi. Hai, masih bersama saya di sini. Di video sebelumnya, kita telah menurunkan persamaan syarat batas untuk kasus medan listrik yang normal terhadap perbatasan. Nah, di video kali ini, kita akan menurunkan persamaan syarat batas untuk kasus medan listrik yang tangensial terhadap perbatasan. Di sini kita akan menggunakan hukum Faraday dalam proses penurunannya. Oke, selamat menyaksikan video berikut ini. Di video sebelumnya, kita telah mendapatkan persamaan syarat batas untuk kasus medan listrik yang normal terhadap perbatasan. Dan di video kali ini, kita akan mencari persamaan syarat batas untuk medan listrik yang tangensial terhadap perbatasan. Mari kita saksikan gambar berikut. Sekarang kita ingin mencari hubungan antara E1 dan juga E2. Untuk kasus medan listrik yang tangensial terhadap perbatasan, kita akan menggunakan hukum Faraday, di mana hukum Faraday menyatakan integral tertutup dari E.dl sama dengan minus turunan terhadap waktu dari integral B.ds. Integral tertutup E.dl artinya adalah menghitung jumlah dari komponen medan listrik yang tangensial terhadap lintasan yang tertutup. Untuk itu, kita perlu membuat sebuah lintasan, di mana lintasan ini saya gambarkan sebagai berikut dengan tinggi lintasan adalah do dikalikan H dan panjang lintasan adalah delta L. Sekarang S1 akan saya kelompokkan menjadi S1 yang tangensial terhadap perbatasan dan juga S1 yang normal terhadap perbatasan. Begitu pula dengan E2, ada E2 yang tangensial dan juga E2 yang normal. Sekarang kita akan menghitung besarnya integral tertutup dari E.dl untuk sepanjang lintasan ini, di mana bisa kita tuliskan menjadi integral E.dl pada lintasan 1, ditambah integral E.dl pada lintasan 2, ditambah integral E.dl pada lintasan 3, ditambah integral E.dl pada lintasan 4, ditambah pada lintasan 5, dan ditambah pada lintasan 6. Sekarang mari kita lihat pada lintasan 1, E yang tangensial terhadap lintasan 1 adalah E2N. Sehingga pada lintasan 1 kita tuliskan integral E.dl sama dengan minus E2N dikalikan dengan setengah DOH. Kenapa di sini minus? Karena arah dari E2N berlawanan dengan arah dari lintasan. Untuk lintasan 2, kita tuliskan adalah E2T dikalikan dengan delta L. Untuk lintasan 3, untuk lintasan 4, sekarang di lintasan 4 sudah ada di medium 1, sehingga kita tuliskan sebagai plus S1N dikalikan dengan setengah DOH. Untuk lintasan 5, dan ini adalah persamaan untuk lintasan 6, sehingga dari sini dapat kita tentukan bahwa integral tertutup dari E.dl adalah E2T dikalikan delta L dikurangi E1T dikalikan dengan delta L. Langkah selanjutnya kita akan menghitung bagian yang berwarna biru ini. Minus D per dt dikalikan dengan integral B.ds adalah minus D per dt dari B yang mengarah keluar dikalikan dengan luas dari bidang yang dilingkupi oleh lintasan tertutup ini, yaitu DOH dikalikan dengan delta L. Kenapa B-nya arahnya keluar? Karena kalau kita lihat sesuai dengan aturan tangan kanan, lintasan yang berlawanan arah dengan jarum jam akan menghasilkan B yang arahnya keluar dari slide. Nah, sekarang yang harus kita ingat adalah kita ingin mencari tahu apa yang terjadi pada perbatasan, bukan apa yang terjadi pada lintasan. Sehingga untuk mencari tahu apa yang terjadi di perbatasan, maka tinggi lintasan DOH harus kita set mendekati 0, sehingga minus D per dt dikalikan dengan integral B.ds sama dengan minus D per dt dikalikan dengan B yang arahnya keluar dikalikan dengan DOH dikalikan dengan delta L akan berubah menjadi minus D per dt dikalikan dengan B pada perbatasan
dikalikan dengan delta L. Karena pada dasarnya, pada saat tinggi DH ini kita set menjadi 0, yang tadinya kita memiliki sebuah bidang, sekarang kita hanya memiliki sebuah garis dengan panjang delta L, sehingga B yang berpengaruh hanya ada B yang di perbatasan. Tapi ternyata B adanya di medium 1 dan di medium 2, bukan di perbatasan. Sehingga B yang ada di perbatasan bisa kita set menjadi 0. Dengan kata lain, bagian yang berwarna biru ini akhirnya sama dengan 0. Sekarang kita akan menyamakan integral tertutup E dot dl sama dengan minus d per dt integral b dot ds. Berdasarkan pekerjaan di slide sebelumnya, integral E dot dl sama dengan E2t dikalikan delta L dikurangi E1t dikalikan delta L. Dan berdasarkan slide sebelumnya juga sudah kita ketahui bahwa minus d per dt integral b dot ds sama dengan 0. Sehingga sekarang dapat kita tuliskan bahwa E2t dikurangi E1t sama dengan 0, atau sebaliknya E1t dikurangi E2t sama dengan 0, di mana E1t dapat kita tuliskan sebagai N cross E1, E2t dapat kita tuliskan sebagai N cross E2, sehingga akan kita dapatkan persamaan syarat batas untuk kasus medan listrik yang tangensial terhadap perbatasan seperti yang kita lihat pada slide. Jadi sekarang persamaan untuk kasus yang tangensial terhadap perbatasan adalah N cross E1 dikurangi E2 sama dengan 0. Demikian dari video tadi yang telah menjelaskan cara mendapatkan persamaan syarat batas pada kasus medan listrik yang tangensial terhadap perbatasan. Di materi selanjutnya, kita akan mempelajari penurunan syarat batas untuk kasus medan magnet yang normal terhadap perbatasan. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video berikutnya.